Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Safira Saputra, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Tegal. Di sini saya bersama dengan Kepala Sekolah SD Negeri Pakulon 03, di mana saya ingin bertanya tentang pengambilan keputusan tentang etika dalam demonstrasi kontekstual. Boleh Pak, saya ingin mewawancarai. Monggo. Yang pertama adalah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Saya biasanya tahu kalau ada dilema etika saat ada konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa atau warga sekolah lainnya, di mana sekolah dihadapkan dua pilihan antara menjalankan aturan sekolah atau memenuhi kebutuhan pribadi warga sekolah karena rasa empati atau kasihan. Kalau untuk rujukan moral sekolah dihadapkan pada pilihan yang benar atau salah, dan sudah pasti sekolah akan memilih yang benar. Berarti berdasarkan rasa empati pemilihannya benar ya, Pak? Terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Selama ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus dua kepentingan yang sama-sama benar, biasanya kami melakukan diskusi atau musyawarah dalam suasana yang penuh kekeluargaan dengan melibatkan komite sekolah dan semua warga sekolah. Nah, keputusan yang diambil dipegang pada nilai-nilai kebajikan yang telah ditetapkan. Kita berarti yang pertama diskusi dulu, musyawarah dengan komite, yang kedua adalah mengambil nilai-nilai kebajikannya. Terus adakah langkah-langkah atau prosedur yang Bapak biasa lakukan selama ini, Pak? Langkah prosedur dalam mengambil keputusan yang dilakukan selama ini adalah dengan melakukan analisis kasus, melibatkan siapa saja yang terlibat, nilai apa yang bertentangan, data, fakta yang mendukung, serta melakukan uji kebenaran atau salah, dan memutuskan yang terbaik untuk semua pihak. Intinya biar dua-duanya sama-sama baik. Tadi menganalisis dulu, terus menguji kebenaran atau salah dan benarnya ya, Bang? Iya. Terus selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan berdasarkan kasus-kasus dilema etika, Pak? Yang paling efektif dalam melibatkan berbagai orang dalam proses keputusan, berkomunikasi dengan jelas dan transparan dalam membuat keputusan, juga mengikuti prosedur yang sudah ada dan memastikan keputusan yang diambil sesuai nilai-nilai etika sekolah dan nilai-nilai kemanusiaan. Berkomunikasi dan dilakukan dengan etika yang baik ya, Bang. Selanjutnya, hal-hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan dari Bapak dalam pengambilan suatu keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Yang merupakan tantangan antara lain menyeimbangkan antara kepentingan individu warga sekolah dengan kepentingan sekolah. Tekanan-tekanan dari luar dan juga pengambilan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa kecuali. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal dalam bentuk prosedur? Terus seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Tergantung dari jenis kasusnya. Misalkan ya kasus dilema etika yang bersifat ringan,
biasanya diselesaikan secepatnya di tempat. Namun pada masalah yang besar diperlukan jadwal tertentu untuk menyelesaikannya. Karena untuk kasus dilema etika yang besar memerlukan langkah-langkah yang ekstra dalam melakukan analisis kasus, melihat siapa saja yang terlibat, nilai apa saja yang bertentangan, data dan fakta yang mendukung, serta melakukan uji kebenaran atau salah dan memutuskan yang terbaik untuk semua pihak. Berarti selama ini Bapak mengambil keputusannya berdasarkan ringan atau beratnya suatu kasus nih Bang? Iya. Terus selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam sebuah kasus dilema etika, Pak? Faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan antara lain lingkungan sekolah yang positif dan penuh kekeluargaan, di mana terjadi hubungan yang harmonis di antara semua warga sekolah dan juga kerjasama yang baik antar sekolah dan komite sekolah. Berarti lingkungan sekolah yang positif yang dapat membantu kerja nih Pak. Terus dari semua hal yang telah disampaikan Bapak selama ini, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil atau Bapak petik dari pengalaman setelah mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat saya petik yaitu dalam setiap pengambilan keputusan di sekolah harus berpedoman pada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kemanusiaan, dan yang terpenting harus berpihak pada siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Safika Saputra, CGP Angkatan 11. Kali ini saya akan mencoba mewawancarai kepala sekolah yang kedua tentang demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Boleh dipanggil? Yang pertama Pak, saya ingin menanyakan selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah, Pak? Dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, kami dimulai dari pengamatan langsung sehari-hari secara objektif. Kemudian kami melakukan catatan kecil. Selanjutnya kami mencoba mengkonfirmasi pihak-pihak terkait untuk mencocokkan kebenaran yang terjadi di lapangan dengan kebenaran versi pihak-pihak yang terkait. Berarti yang pertama tadi pengamatan langsung dan konfirmasi nih Pak. Iya. Terus yang kedua adalah pencatatan kan. Yang kedua adalah selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang dianggap sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan, Pak. Dalam menjalankan proses pengambilan keputusan itu ada dua cara atau teknis tergantung kondisi waktu. Kalau waktunya sangat mendesak, maka kami lakukan pengambilan keputusan versi kepala sekolah berupa instruksi, perintah langsung, karena mendesak ini harus segera dijalankan. Nah, selanjutnya baru kami sambil jalan kami beritahukan pada Dewan Guru. Dalam kondisi yang kedua, misalnya waktunya masih cukup longgar,
kami mencoba melakukan konsolidasi organisasi melalui rapat Dewan Guru untuk proses pengambilan keputusan. Berarti ada dua cara yang ditempuh ya Pak. Yang pertama tadi berarti berdasarkan waktu ya. Ya, Terus waktu yang yang mendesak. dari mendesak atau lama tidaknya kasus tersebut nih Pak. Iya. Terus yang ketiga adalah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedur yang biasa dilakukan adalah ketika ada masalah, maka kami segera melakukan identifikasi, kemudian langkah yang kedua segera kami lakukan konsolidasi, memanggil Dewan Guru, kalau perlu dengan komite, dan di sana ada bedah permasalahan, kemudian minta pendapat kepada Dewan Guru meskipun tidak semuanya. Nah, selanjutnya itu sebagai masukan itu adalah sebagai bahan kami untuk proses pengambilan keputusan. Luar biasa Pak, berarti tadi ada identifikasi, konsolidasi, dan rapat dengan yang lain ya Pak. Ya. Terus yang keempat adalah hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan suatu keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Proses yang paling efektif ya sebenarnya tadi sudah dijawab di nomor pertanyaan sebelumnya, bahwasanya kami harus segera konsolidasi dengan Dewan Guru melalui rapat Dewan Guru, kemudian kami mencoba mengangkat permasalahan yang terjadi. Nah, lalu Dewan Guru akan menyoroti dengan berpendapat mereka masing-masing, ya, sebaiknya bagaimana. Nah, harusnya hal itu tidak terjadi. Lalu, nah, di bagian akhir sebagai proses pengambilan keputusan kami umumkan sebaiknya keputusannya seperti ini. Tapi harapan kami itu sudah merupakan keputusan bersama. Pastinya begitu ya. Bukan keputusan secara pihak, pendapatnya kepala sekolah toh. Itu nanti ada yang gandul, digawe keputusan bersama saja belum tentu pelaksanaannya efektif. Keputusan itu bersama manusiawi. dengan teman-teman ya Pak. Iya. Selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan suatu keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika. Tantangannya adalah di lapangan faktor sumber daya manusia, karena SDM-nya tidak semuanya sudah berstatus ASN. Yang kedua, tantangannya adalah mentalitas, mental di mana mereka masih ada yang bermental kuli. Mohon maaf, bahasa saya mungkin ekstrim. Mental kuli dalam arti mereka statusnya masih dianggap bakti, tapi kinerjanya setengah hati. Mereka akan semangat bekerja kalau memang mereka memandang yang duitnya. Berarti Kalau yang ada, nggak ada duitnya nggak semangat. berarti di sini ada SDM dan mental sesama lingkungan sekolah yang berbeda-beda gitu kan. Iya. Selanjutnya Yang ketiga, yang ketiga masih tantangan ya. Yang ketiga tentu keterbatasan sumber dana, di mana kami hanya mengelola
bos reguler. Ya, hanya artinya tidak punya bos kinerja dan yang lain. Selanjutnya adalah apakah Bapak memiliki sebuah jadwal rutin dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal yang lainnya dalam menyelesaikannya? Terus prosedurnya itu seperti bagaimana? Ada atau tidak? Bicara masalah jadwal khusus kami nggak punya. Ini sifatnya insidental. Jikalau kasus itu terjadi harus segera kami selesaikan, di lapangan mendesak harus segera kami selesaikan, maka kami harus segera tindak lanjuti dengan konsolidasi dengan Dewan Guru. Bahkan kalau perlu harus kami konsolidasi dengan komite sekolah, segera kami lakukan. Jadi sifatnya insiden. Di tingkat Dewan Guru selalu saya lakukan ketika sebelum agenda rapat yang kami siapkan dilakukan, kami selalu akan memberi pembinaan Dewan Guru. Dalam arti pembinaan apa saja, biasanya saya selalu mulai dari susunan acara rapat gitu. Misalnya pembukaan, kemudian pengantar agenda rapat pada waktu itu, kemudian yang ketiga pembinaan Dewan Guru, dan yang berikutnya baru agenda rapat. Jadi bersifat insidental itu. Iya. Selanjutnya adalah adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Ada, sangat ada, dan ini memang harus ada. Mereka adalah yang selama ini selalu konsisten, selalu normatif, membantu kami sebagai yang dituakan di sekolahan ini adalah mereka guru-guru yang senior. Notabene mereka adalah PNS atau ASN. Dan yang kedua, di eksternal adalah komite sekolah. Berarti yang selama ini membantu Bapak adalah para Dewan Guru Senior dan komite sekolah, bukan? Iya, bahkan mereka sering mengingatkan saya ketika saya ada yang terlewatkan atau saya ada yang lupa, hilang. Itu. Selanjutnya, Pak, pertanyaan yang terakhir dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil suatu keputusan dilema etika? Pelajaran yang dapat kami ambil, bukan hanya kami, tapi menjadi pelajaran Dewan Guru juga mereka akan menjadi kepala sekolah. Satu, kepala sekolah itu jangan merasa diri satu-satunya yang paling kuasa atau paling pintar. Tidak boleh seperti itu. Dalam pandangan saya, kepala sekolah tidak ada artinya tanpa keberadaan guru. Sebaliknya, guru juga tidak artinya tanpa keberadaan kepala sekolah dan siswa. Kepala sekolah juga tidak ada artinya tanpa unsur guru, siswa, dan orang tua wali murid atau komite. Di sini semuanya adalah instrumen-instrumen yang harus diberdayakan bersama-sama di suatu lembaga atau satuan pendidikan. Harus diberdayakan.
Karena kalau semuanya ini bisa melakukan sinergi, kolaborasi, insya Allah akan menghasilkan produktivitas kerja yang optimal. Pak, terima kasih. Berarti tidak bisa dipisahkan semua unsur di lingkungan sekolah dengan Ya. Terima kasih atas waktunya. Wawancara hari ini sudah selesai. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas tempat dan waktunya atau saran. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengalaman bagi saya sendiri, terutama apabila nanti saya ke depan dikasih jabatan atau yang lainnya, ya kali kita kan nggak tahu nasibnya seperti apa. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada